Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dewi Utami, mahasiswi S1 Keperawatan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada kali ini, saya mohon izin kepada Ibu Nesmila Sertika MKep. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana perawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Apa sih itu ventilasi mekanik? Ventilasi mekanik adalah upaya bantuan napas dengan alat bantu napas buatan atau ventilator. Sedangkan secara umum atau secara luasnya merupakan cara untuk mengatasi gangguan ventilasi perfusi paru. Sehingga dengan demikian alat bantu napas ini disepakati sebagai alat penyelamat kehidupan pasien kritis yang memerlukan terapi intensif. Sehingga indikasi pemakaian alat ini yaitu pasien-pasien yang mengalami kritis, salah satunya pasien yang mengalami gagal nafas. Ada beberapa jenis ventilasi mekanik. Yang pertama nih, ada ventilasi bertekanan negatif. Pada saat bernapas spontan, tekanan negatif diciptakan oleh rongga pleura melalui otot-otot pernapasan, sehingga gradien tekanan yang terjadi antara tekanan atmosfer dan tekanan di dalam toraks menghasilkan aliran udara ke dalam paru. Nah, alatnya itu seperti sebuah silinder dan di dalamnya itu ada tekanan udara subatmosfer atau tekanan negatif. Nah, kemudian ada ventilasi bertekanan positif. Ventilator tipe ini akan memberikan tekanan positif di atas tekanan atmosfer, sehingga dada dan paru mengembang pada fase inspirasi. Selanjutnya, pada akhir inspirasi, tekanan kembali sama dengan tekanan atmosfer, sehingga udara keluar secara pasif dan fase ekspirasi. Selanjutnya, jenis-jenisnya ada ventilasi mekanik secara invasif maupun non-invasif. Secara invasif berarti dibutuhkan intubasi untuk memasukkan alatnya, sedangkan non-invasif bentuknya seperti masker. Kemudian ada tujuan dan fungsi dari ventilasi mekanik. Tujuan utama dari ventilasi mekanik sangat jelas untuk menjamin ventilasi oksigenasi sehingga mengurangi kerja napas dan gangguan pertukaran oksigen dapat diperbaiki. Sedangkan fungsi ventilator atau ventilasi mekanik umumnya antara lain mengembangkan paru selama inspirasi, dapat mengatur waktu dari inspirasi ke ekspirasi, mencegah paru untuk menguncup sewaktu ekspirasi, serta dapat mengatur waktu dari fase ekspirasi ke fase inspirasi. Nah, bagaimana SOP pemasangannya? Seperti biasa, persiapan alat terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan yaitu ada ventilatornya, kemudian ada tabung oksigen, kemudian ada spirometer, kemudian ada respirometer, ada aquade steril, ada alkohol, dan ada sarung tangan steril atau handscoon steril. Nah, kemudian persiapan petugasnya, dibutuhkan 2 orang petugas atau 2 orang perawat dalam pemasangan ventilasi mekanik ini. Kemudian pelaksanaan dari pemasangan ventilator mekanik ini, yang pertama yaitu seperti biasa cuci tangan 6 langkah, kemudian ucapkan salam tergantung selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Kemudian memperkenalkan diri, misalkan nama saya Suci, saya seorang perawat yang bertanggung jawab di ruang ini misal. Kemudian lakukan identifikasi pasien dengan menggunakan 2 identitas nama dan tanggal lahir. Kemudian berikan penjelasan kepada pasien, misalkan Bapak Ibu hari ini kita akan melakukan tindakan pemasangan ventilator, tujuannya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian keenam, setting alat-alat ventilator. Petugas 1 pakai sarung tangan steril, sedangkan petugas kedua buka alat ventilator steril yang diperlukan, seperti tubing, humidifier, dan lain-lain. Bilas alat-alat dengan aquade steril, setting sesuai ventilator yang digunakan. Isi humidifier dengan aquade steril sampai batas normal. Pasang selang oksigen atau hubungkan dengan tabung oksigen. Cek ventilator dengan alat paru-paru buatan dan pasang konektor. Kemudian, atur ventilator sebelum dipasang pada pasien, seperti pilih mode of ventilation pada kontrol ventilation saat pemasangan pertama kali, atur menit volume,
kemudian putar mixer sehingga didapatkan konsentrasi oksigen 100%, putar PP pada posisi 5 cm H2O, pasang batas atas tekanan sekitar 10 cm, pasang trigger sensitivity pada -2 sampai -3 cm H2O agar pasien dapat menambah sendiri kebutuhan. Kemudian atur humidifier sehingga didapatkan suhu antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian atur batas bawah dan batas atas alarm volume ekspirasi kurang lebih 10 sampai 20%. Kemudian pastikan alat ventilator sudah terpasang. Rapikan alat-alat dan pasiennya, kemudian cuci tangan kembali dan dokumentasikan tindakan yang telah tadi dilakukan. Nah, itulah tadi SFP pemasangan dari ventilasi mekanik. Selanjutnya yaitu bagaimana perawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Saat dilakukan intubasi endotrakeal dan trakeostomi, usahakan pasien dimonitoring dengan hati-hati selama dan segera setelah intubasi. Kemudian saat penataan atau setting awal ventilator, usahakan pasien diambil darahnya untuk mengetahui analisis gas darah. Kemudian periksa analisis gas darah tersebut untuk menilai kondisi yang pantas bagi penderita atau pasien yang terpasang ventilator tersebut. Kemudian untuk pada tahap pemantauannya yaitu pantau terus-menerus terhadap efek hemodinamik yang tidak diinginkan dan efek merugikan pada paru akibat tekanan positif di saluran udara. Kemudian lakukan secara rutin elektrokardiografi, pulse oximetry, dan monitoring tekanan intraarterial langsung sangat berguna. Kemudian catat intake output yang keluar diperlukan untuk menilai keseimbangan cairan secara akurat. Kemudian kateter urin mungkin sangat membantu di tahap ini. Pemantauan vena sentral dan atau tekanan arteri pulmonalis diindikasikan pada hemodinamik pasien stabil dan mereka yang dengan output urin rendah. Kemudian pengisapan atau suction periodik sekresi mungkin bisa dilakukan di tahap ini apabila ada indikasinya. Lalu di tahap kebersihan saluran napas, upaya cuci bronkus baik secara buta maupun mempergunakan fasilitas bronkoskopi merupakan tindakan rutin dalam upaya pemeliharaan kebersihan jalan napas. Nah, tujuannya agar tidak terdapat infeksi dan sehingga juga pertukaran gas menjadi lebih maksimal. Kemudian, pada tahap penderita melawan mesin atau fighting, pasien melawan mesin berarti antara pasien dan mesin tidak padu lagi. Ketidakpaduan ini bisa disebabkan oleh karena pasien tidak nyaman, nyeri hipoksemia, bisa hiperkarbia, pneumotorak, dan kemungkinan kerusakan pada ventilator. Sehingga pada tahap ini, perawat mengusahakan untuk mengatasi dari setiap keluhan akibat dari penderita melawan mesin ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara perawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.